Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Apa yang tidak masuk? Siapa? Dikarenakan sakit. Ya, semoga teman kita yang sakit lekas diberi kesembuhan ya. Amin. Lalu sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas dapat memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi itu. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya agar kita lebih semangat untuk memulai pembelajaran, mari kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Sudah pada tahu ya lagu Garuda Pancasila? Agar menyanyinya lebih semangat lagi, kita menyanyinya sambil berdiri. Ayo berdiri semua. Ya, semua. Ibu nanti hitungan 1, 2, 3 langsung mulai nyanyi sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Marilah proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Kita di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Boleh duduk. Sudah semangat untuk belajar hari ini? Sudah. Kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, pertama-tama Ibu bertanya, pernahkah kalian melihat garis berpotongan atau tidak berpotongan? Pernah? Nah, sekarang bayangkan jika kalian disuruh untuk menggambar layang-layang. Pernah lihat layang-layang? Garis apakah yang akan kalian gambar? Pertama kita menggambarnya dengan garis seperti ini ya, garis lurus. Nah, terus juga gini, garis ini namanya garis vertikal dan ini namanya garis Horizontal. Nah, kita lihat dari layang-layang ini. Apakah garis ini berpotongan atau tidak berpotongan? Ini berpotongan di titik sini. Ini ada titik perpotongannya. Jadi, garis dalam layang-layang itu berpotongan. Bisa dimengerti? Nah, untuk selanjutnya, dari garis berpotongan ini itu merupakan salah satu syarat. Salah satu apa tadi? Syarat. Nah, syarat dari suatu hubungan garis. Apakah ada yang tahu hubungan garis apa namanya? Sudah tahu? Belum tahu? Belum tahu ya. Jadi garis berpotongan itu merupakan suatu syarat dari garis tegak lurus. Namanya garis apa? Garis tegak lurus. Nah, maka dari itu hari ini kita akan belajar tentang garis tegak lurus dan garis sejajar. Apa? Garis sejajar. Ya, kita akan belajar dua garis itu dalam pembelajaran kali ini. Nah, tujuannya adalah agar kalian mampu menganalisis garis tegak lurus dan sejajar dari contoh benda-benda yang ada di sekitar kita. Seperti contohnya tadi, layang-layang. Nah, harapannya dengan belajar ini kalian bisa mengenali dan membuat jenis-jenis bangun datar dari benda di sekitar kita. Nah, sekarang anak-anak bukunya dikeluarkan dan alat tulisnya dikeluarkan terlebih dahulu. Sudah dikeluarkan semua? Sudah. Nah, sekarang ibu punya dua gambar di sini. Ini gambar apa? Siapa yang tahu?
menggambarkan garis kerangka dari layang-layang dan zebra cross di buku catatan kalian masing-masing. Silakan digambar. Sudah selesai menggambarnya ya anak-anak? Nah, untuk selanjutnya Ibu meminta kalian untuk menuliskan di bawah gambar kalian itu tuliskan bagaimana titik perpotongan dan sudut yang terbentuk dari kedua gambar itu. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Oke, tugas kalian adalah membandingkan jawaban kalian dengan teman sebangku atau teman di belakangnya. Bisa dimengerti? Nah, sekarang bandingkan jawabannya. Apabila jawabannya berbeda, tentukan atau diskusikan mana jawaban yang benar. Bisa dipahami? Bisa. Nah, silakan berdiskusi dengan teman di belakangnya atau teman sebangkunya. Ya? Sudah. Nah, sekarang Ibu ingin ada perwakilan dua kelompok yang maju ke depan untuk dapat membacakan hasil dari jawaban kalian. Silakan dua kelompok yang mewakili maju. Dulu yang dibacakan jawabannya. Yang keras. Layang-layang, potongan dan membentuk sudut yang derajat. Lalu yang didapat beda. Oke, baik. Jadi jawabannya apa? Layang-layang berpotongan dan membentuk sudut 90 dan zebra cross tidak berpotongan dan tidak memiliki sudut. Oke, baik. Ibu beri bintang untuk kelompok ini. Nanti bisa dibuka biar ya, boleh duduk. Lalu untuk kelompok selanjutnya. Bisa dibacakan dengan keras. Yang ini bagian layang-layang, yang ini bagian zebra cross. Oke, lalu yang zebra cross. Beri tepuk tangan kepada teman-teman kalian yang sudah berani maju ke depan. Tepuk tangannya yang meriah dong. Apakah teman-teman semua setuju dengan jawaban kelompok 1 dan 2 tadi? Setuju. Oke, baik. Ibu tegaskan lagi sekali lagi di sini ya. Bahwasanya layang-layang itu tadi apa? Berpotongan dan sudut 90 derajat. 90 derajat. Lalu yang zebra cross tadi tidak berpotongan dan tidak memiliki sudut. Benar sekali. Nah, kita memasuki ke garis tegak lurus. Dan garis apa tadi yang awal Ibu jelaskan? Garis tegak lurus dan garis sejajar. Tepat sekali. Jadi garis tegak lurus itu adalah garis yang berpotongan dan membentuk sudut berapa? 90 derajat. Benar sekali. Lalu yang sejajar itu tidak berpotongan. Tidak berpotongan dan tidak memiliki sudut. Dari sini dapat kita simpulkan, ada depan semua dapat kita simpulkan bahwa layang-layang itu termasuk tegak lurus atau sejajar. Layang-layang berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat. Jadi layang-layang itu termasuk garis yang lurus. Ingat-ingat, layang-layang itu contoh dari garis tegak lurus. Kalau yang zebra cross itu sejajar atau tegak lurus? Sejajar. Selanjutnya di sini Ibu mempunyai media pembelajaran namanya apa? Nah, nanti di sini kita bisa membuat garis sejajar dan membuat garis tegak lurus. Sudah paham tentang materi garis tegak lurus dan sejajar? Nah, Ibu pengen ada dua orang yang maju ke depan untuk membentuk garis sejajar dan tegak lurus. Tidak, siapa ada dua dulu membentuk garis sejajar. Betul teman-teman, apakah ini garis sejajar? Betul sekali. Oke, sekarang Mbak siapa? Mbak
LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Ya, LKPD ini harus dikerjakan secara berkelompok. Tiap kelompoknya adalah 4 orang. Nah, ini ibu jadikan buku LKPD. Sekarang ibu jelaskan pengerjaannya. Jadi pada halaman pertama itu kalian tulis kelompok berapa dan anggota kelompoknya. Bisa dipahami? Lalu pada halaman kedua bisa dibuka. Halaman 2 bisa dibuka. Bisa dibuka halaman 2. Nah, itu kalian disuruh untuk mengamati melihat gambar yang ada di sini. Nah, ini nanti pengerjaannya ada di lembar yang ketiga. Kalian disuruh untuk menganalisis dari gambar-gambar yang telah kalian amati tadi. Ini kan diambilkan dari gambar yang kedua tadi. Nah, itu ada garis-garis berwarna merah. Kalian tentukan garis yang berwarna merah itu. Saya dengarkan, garis yang berwarna merah itu termasuk garis yang tegak lurus atau garis yang sejajar. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Jadi sekarang kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Nah, terima kasih anak-anak semua yang sudah mengerjakan LKPD ini secara berkelompok. Untuk selanjutnya, ibu lihat ini belum pada semangat. Bagaimana kalau kita tepuk semangat? Oke? Tepuk semangat. Nah, selanjutnya, setelah proses pembelajaran yang kita lakukan hari ini, tentang materi apa ini tadi? Garis belajar. Nah, ibu ingin tahu seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi ini. Nah, ibu ingin kalian mengerjakan soal evaluasi yang harus dikerjakan secara individu. Ini ibu bagikan terlebih dahulu. Sudah mendapat ya? Dengarkan ibu. Silakan dikerjakan secara sungguh-sungguh, tidak boleh contek kanan kiri. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah mengerjakan soal evaluasi yang ibu berikan. Nah, dari pembelajaran kali ini kita sudah belajar tentang apa saja sih? Dari tegak lurus itu yang bagaimana? Kalau yang sejajar itu yang bagaimana sih? Saat kalian sudah belajar dan membedakan garis tegak lurus dan sejajar, gimana perasaannya? Senang atau sedih? Senang tentunya ya. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang jenis-jenis bangun datar, dan itu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang telah antusias dan berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Dari berharap di minggu depan kalian bisa lebih semangat lagi dalam belajar. Bisa? Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini silakan Mbak Ketua Kelas bisa memulai berdoanya. Terima kasih ucapkan atas antusias kalian hari ini. Terima kasih Ibu Kristan, tetap semangat terus dalam belajar dalam menuntut ilmu. Mohon maaf apabila ada tutur kata ibu yang kurang berkenan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.